klarifikasi tambahan. Ya. Apabila petunjuk hadis Nabi berkenaan dengan ibadah salat dan sebagainya ditolaknya, maka setiap orang itu akan bebas membuat tata caranya sendiri dan menggunakan bahasa sendiri. Ya, kalau kita merujuk kepada pendapat ingkar sunnah, bahwasanya cukup hanya dengan Al-Quran saja, ya, itu tidak bisa dalam menjalankan ajaran Islam. Sebab, ya, dicontohkan di sini. Ya, kalau seandainya, ya, tanpa hadis Nabi, contoh berkaitan dengan sholat, ya, setiap orang akan bebas gitu dengan sendirinya membuat sholat, dan menggunakan bahasa sendiri, karena mereka nantinya memahami ayat Al-Quran dengan pendapat mereka. Dan pendapat itu antara satu dengan yang lainnya itu bisa berbeda-beda. Mereka akan bebas membuat tata cara sendiri, menggunakan bahasa sendiri, dan akan timbul yang namanya itu perbuatan-perbuatan bid'ah, ya, yang dilarang itu di dalam Islam. Makanya mau tidak mau kita harus menggunakan hadis Nabi. Tidak boleh mengingkari hadis Nabi itu. Ya, setiap orang itu akan bebas membuat cara berazan. Karena kalau kita ketahui, azan itu kan juga termasuk hadis Nabi. Yang mudah saja orang membuat azan. Ya, seperti kaum Syiah, ya, menambah azan, ya, dengan seenaknya mereka, menambah itu ayat-ayat Al-Quran, membuat cara beribadah sendiri. Kalau kita perhatikan itu orang Syiah dengan orang Sunni, ya, yaitu berbeda. Kita perhatikan ada perbedaan antara mereka, termasuk di sini perbedaan dalam azan mereka. Ya. Khutbah Jumat dan hari raya itu tidak dikenal lagi. Ya, kenapa? Kalau merujuk kepada, kalau seandainya umat hanya memakai Al-Quran saja, mereka tidak akan mengenal khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat itu dari hadis Nabi. Hari raya itu juga pun tidak dikenal. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu juga tidak dikenal. Ya, kenapa? Karena itu berasal itu dari hadis Nabi. Kemudian orang yang berhaji akan bebas. Ya. Orang yang berhaji itu akan bebas untuk membuat tata caranya sendiri. Ya, padahal tata cara haji itu jelas itu diatur itu di dalam hadis Nabi. Ya, tata cara berhaji. Ya, kemudian ibadah zakat fitrah, salat hari raya, salat istiqa dan sebagainya, ini tidak perlu dilakukan lagi. Kenapa? Nah, karena seperti zakat fitrah umpamanya, itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran, hanya terdapat itu pada hadis Nabi. Ya, artinya kalau kita lihat hal yang seperti ini tanpa petunjuk dari hadis Nabi, ya, otomatis banyak ibadah yang tidak bisa kita laksanakan, ya, tidak bisa kita sempurnakan. Oleh karena itu, kita di sini dalam menjalankan syariat, dalam menjalankan agama Islam, itu harus wajib bagi kita untuk menggunakan hadis Nabi. 6 kelemahan dari ingkar sunnah di hadapan ahlus sunnah. Ahlus sunnah selalu eksis, selalu akan ada. Nah, termasuk kita yang di sini ahlus sunnah. Siapa itu yang dikatakan ahlus sunnah? Yang berpegang untuk kepada Al-Quran dan hadis, yang berpegang kepada sunnah Nabi, akan selalu eksis sejak masa Nabi dan sahabat hingga itu masa sekarang.
berikutnya tanpa terputus sedetik pun, senantiasa nanti bersambung, dan insya Allah hingga hari kiamat kelaknya akan bersambung. Amin amin. Ingkar sunnah itu baru eksis 1200 tahun setelah wafatnya Nabi. Ahlu sunnah selalu dapat mengalahkan argumentasi dari ingkar sunnah, baik dulu maupun sekarang. Ya dulu, ya seperti Imam Syafi'i dengan argumentasinya membantah kelompok ingkar sunnah tersebut, makanya dia Imam Syafi'i dikenal dengan Nasru as-Sunnah, penolong sunnah Nabi. Nah, itu termasuk golongan ahlus sunnah. Nah, baik dulu atau maupun sekarang. Ya, sangat banyak yang ulama-ulama kita membelah yang namanya sunnah, ya, membantah pendapat-pendapat dari ingkar sunnah sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Orang yang mengingkari sunnah itu selalu kalah jika berhadapan dengan para ulama ahlu sunnah ketika itu. Ahlu sunnah mempunyai khazanah keilmuan yang melimpah dalam berbagai disiplin ilmu. Al-Quran dan ilmu Al-Quran, tafsir Al-Quran, kitab-kitab hadis dan ilmu-ilmu hadis, fikih dan usul fikih, sejarah Islam dan mazhab-mazhab dalam Islam, dan lain-lain. Semuanya penuh dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kitab tafsir, banyak terdapatnya hadis-hadis Nabi. Kitab-kitab hadis, apalagi ilmu-ilmu hadis, fikih dan usul fikih, banyak di dalamnya ditemukan hadis-hadis Rasulullah. Ingkar sunnah sama sekali tidak memiliki kekayaan intelektual sebagaimana ahlu sunnah. Setiap abad, setiap masa, dan setiap saat selalu ada tokoh ulama ahlu sunnah dan para imam yang nama-namanya mereka tercatat dengan tinta emas dalam sejarah. Seperti contohnya Imam Mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad, ya, Ibnu Taimiyah, ya, dan lain sebagainya. Ya. Karena berbagai kelebihan dan sumbangsih mereka dalam menegakkan agama Islam. Ingkar sunnah tidak memiliki tokoh-tokoh seperti ahlu sunnah, kecuali setelah abad 18 Masehi. Itu pun tercatat dengan noda-noda merah. Banyak di antara tokoh ingkar sunnah yang hidupnya berakhir dengan mengenaskan. Setimpal itu dengan dosa-dosanya dalam mengingkari sunnah Nabi. Maka ya, dalam hal ini kita mesti harus berhati-hati. Jangan sampai terjerumus ke dalam yang namanya ingkar sunnah. Ahlu sunnah secara umum banyak terlibat dalam perjuangan melawan musuh-musuh Islam dan meraih kemenangan demi kemenangan atas musuh-musuhnya. Tercatat dengan indah dalam sejarah. Adapun ingkar sunnah justru tercatat sebagai orang-orang atau kelompok yang diperangi oleh kaum muslimin. Mereka adalah PR bagi umat Islam. Mereka itu adalah musuh dalam selimut. Nah, makanya ya, Kementerian Agama ya, itu ya, kalau ada yang kelompok-kelompok yang menamakan ingkar sunnah dan lain sebagainya, yaitu ada ketentuan hukum ya, bagi mereka, dan berusaha, dan umat Islam itu berusaha atas nama ahlu sunnah yang membela sunnah-sunnah Nabi. Jangan sampai ada orang yang karena kurang ilmu pengetahuannya tentang hadis Nabi, mereka itu mengingkari sunnah. Nah, di sini letaknya pentingnya kita mendalami yang namanya ilmu hadis. Ya. Kalau ada orang yang tidak yakin terhadap hadis Nabi, ya, ada orang yang mengingkari hadis Nabi,
Nah, maka seharusnya itu terlebih dahulu mendalami tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis Nabi, supaya mereka memahami bahwasannya ya yang namanya hadis yang kita terima sekarang ini memang betul itu berasal dari Nabi, yaitu yang sahih atau yang hasan, atau yang dikenal dengan hadis makbul, hadis yang diterima, yang dapat itu dijadikan sebagai hujjah. Para khalifah sejak masa Khulafa Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Daulah Utsmaniyah, adalah orang-orang yang memegang teguh, memegang Al-Quran dan sunnah Nabi. Ingkar sunnah tidak memiliki peran apapun dalam pemerintahan Islam. Tidak ada satu pun khalifah dalam sejarah Islam yang berpaham ingkar sunnah. Nah, itu saja penyampaian dari Bapak berkenaan dengan ingkar sunnah ini. Kalau ada salah dan janggal, itu Bapak mohon maaf dan Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.